Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Filza Dahlia, NIM 181 dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah AIK dengan judul presentasi syirik dan bahayanya bagi manusia. Ya, di slide ini saya akan menjelaskan tentang apa itu syirik, kemudian mengapa bahaya syirik itu berbahaya bagi kehidupan manusia, dan bagaimana cara menanggulangi syirik tersebut. Yang pertama, apa itu syirik? Di sini dijelaskan bahwa syirik itu seperti menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal rububiyah atau uluhiyah. Nah, pada umumnya syirik itu bisa disebut juga sebagai itu menyekutukan Allah gitu. Maksudnya yaitu kayak menyembah selain Allah, itu disebut dengan syirik. Nah, syirik tidak terjadi di masa dahulu saja. Di masa sekarang pun, pada masa modern ini, syirik itu masih terjadi. Nah, di sini dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 48 yang bunyinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Nah, maksud dari ayat tersebut itu, jika kita melakukan dosa syirik, nah, Allah itu tidak akan mengampuni dosa kita. Tetapi Allah itu akan mengampuni dosa-dosa apapun dosa tersebut kecuali syirik. Karena syirik itu termasuk dosa yang sangat besar. Kalau kita pikir, itu seperti ini. Misalkan kita itu menyembah selain Allah, maksudnya kita itu percaya kepada hal-hal yang yang mistis, misalnya kayak kita menyembah pohon besar atau bagaimana, itu juga termasuk syirik. Nah, itu kan berarti sama seperti itu, menyembah selain Allah. Nah, itu dosanya amat besar dan tidak diampuni oleh Allah. Seperti itu. Dan di slide selanjutnya ini ada bentuk-bentuk syirik. Bentuk-bentuk syirik pada masa modern ini seperti halnya, sebagai contoh bisa saya contohkan seperti kita itu meyakini bahwa dokter itu atau tabib atau seperti biasanya pada zaman dahulu itu dukun itu bisa dipercayai sebagai itu menyembuhkan gitu loh. Nah, padahal kalau dipikir lagi, kita itu sembuh kan disembuhkan oleh Allah lewat perantara dokter seperti itu. Tapi orang pada zaman dahulu itu mempercayai bahwa dukun itu bisa menyembuhkan penyakit kita atau penyakit orang-orang yang sedang sakit itu. Orang zaman dahulu itu percaya seperti itu. Nah, itu juga termasuk syirik karena mempercayai hal-hal tersebut itu disembuhkan oleh dukun. Padahal yang menyembuhkan kan Allah. Itu. Nah, di sini dijelaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80 yang berbunyi, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Seperti itu. Nah, maksudnya menyembuhkanku itu dialah itu maksudnya Allah SWT. Dan yang kedua ini
manusia itu menganggap tubuhnya sehat dan bugar itu karena dia itu makan yang seimbang atau olahraga yang teratur. Seperti itu. Padahal hakikatnya yang memberikan kesehatan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang itu percaya juga kalau yang memberi kalau kita panen melimpah, mengolah tanah pertanian itu sangat profesional, sangat ahli, dia tuh merasa kayak hebat gitu. Padahal itu juga karena itu tanaman yang di apa yang ditanamnya itu seperti bisa subur atau tumbuh bagus itu kan karena Allah juga. Tapi biasanya orang tuh kayak mempercayai, oh saya bisa seperti itu. Oh ini karena saya kayak gini-gini, padahal kan ya itu lewat perantara Allah. Maksudnya itu lewat bantuan Allah juga seperti itu. Dan manusia kan ada yang seperti itu pikiran. Itu pikiran seperti itu kan salah. Kalau bahwa semuanya itu ya karena Allah Subhanahu wa taala yang itu yang sudah mengatur. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengapa syirik itu bahaya bagi kehidupan manusia. Seperti contohnya, syirik itu dapat menghancurkan seluruh amal kita. Dijelaskan pada surat Az-Zumar ayat 65, sesungguhnya jika engkau berbuat syirik, niscaya hapuslah amalmu. Dan benar-benar engkau termasuk orang yang rugi. Di sini tuh seperti ini. Saya jelaskan seperti ini ya. Misalkan kita sudah beramal sebanyak apapun itu, kalau kita masih melakukan syirik, nah itu sama saja amal kita itu seperti terhapus gitu loh. Seperti itu. Makanya di sini disebutkan bahwa kalau kita melakukan syirik itu termasuk orang yang rugi seperti itu. Dan saya contohkan lagi ada di ini contoh ketiga itu ada pelakunya diharamkan masuk surga. Disebutkan dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Maidah ayat 72 yang berbunyi, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan jannah baginya dan tempatnya adalah neraka dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Nah, di sini itu dijelaskan seperti ini, bahwa orang-orang yang syirik itu diharamkan oleh Allah untuk masuk surga. Dan orang-orang yang lain juga tidak bisa menolong orang-orang yang syirik itu karena dia sudah termasuk orang-orang yang zalim. Bayangkan sampai seperti itu karena Allah memang sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa syirik itu benar-benar dosa yang sangat besar dan tidak diampuni Allah. Makanya kalau apapun kita itu harus itu ya percaya bahwa semua itu yang mengasih kita kelancaran rezeki atau mengasih kita kesembuhan, kesehatan dari penyakit, terus memberikan kita tubuh yang sehat, jasmani rohani. Itu yang memberikan semua itu Allah gitu. Kita harus mengingat seperti itu ya. Nah, di sini tuh di bawah ini jelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 117 yang berbunyi perumpamaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini ibarat angin yang mengandung hawa sangat dingin yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang menzalimi diri sendiri. Lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka menzalimi dirinya sendiri. Maksudnya itu seperti amalan, harta, itu yang dinafkahkan itu seperti sia-sia karena orang tersebut masih berbuat syirik seperti itu. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menanggulangi syirik pada masa modern ini. Contoh ini nomor 1, dengan memperdalam keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya serta ajaran agama Allah yaitu Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa
yang Allah menghendaki padanya kebaikan, maka Allah akan memahamkannya di dalam perkara agama. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, di sini itu menunjukkan bahwa kunci untuk mendapatkan kebaikan agama adalah dengan mempelajari ilmu agama, dan ilmu yang paling pokok itu adalah tauhid. Maksudnya di sini tuh kita itu harus lebih mendalami keimanan kita, memperdalam keimanan kita kepada Allah dan Rasul, agar kita itu terhindar dari perbuatan syirik. Karena misal kalau kita memperdalam keimanan kita kepada Allah dan Rasul, kita tuh seperti lebih paham karena mungkin memahamkannya itu dengan membaca buku-buku tentang keimanan kepada Allah dan Rasul. Jadi kita itu nanti bisa apa bisa lebih mengetahui apa hal-hal yang bisa menghindari perbuatan syirik. Dan saya contohkan lagi yang ada di nomor 4 itu dengan banyak mengingat Allah. Nah, cara mengingat Allah itu lebih mudahnya itu dengan berzikir. Nah, kalau berzikir berarti kita itu berusaha menjauhi atau menghindari perbuatan syirik. Nah, dengan banyak berzikir, kita itu bisa menghilangkan keraguan akan keesaan Allah SWT, bahkan bisa memperkuat keyakinan dan keimanan serta membuat hati kita itu lebih tenang. Di sini Allah SWT berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir, mengingat Allah SWT. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, maksudnya di sini tuh dengan kita berzikir, pasti hati kita itu akan tenang, akan tentram, lebih banyak mengingat Allah dan menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan syirik seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini saya ingin mengingatkan, perdalamlah ilmu agama kita, keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul kita, agar kita itu terhindar dari perbuatan-perbuatan syirik. Karena syirik itu kan termasuk dosa besar ya. Nah, saya tadi kan di slide tadi sudah dijelaskan bahwa syirik itu termasuk dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. Bahkan kalau kita melakukan syirik, kita diharamkan untuk mencium bau surga. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Agar kita selalu mengingat Allah juga dan perbanyak berzikir agar hati kita ini tenang dan selalu mengingat Allah SWT. Sampai di sini saja penjelasan saya. Semoga penjelasan saya ini dapat menambah pengetahuan kalian. Sudah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.